Ini sesuai dengan ini programnya Pak SBY. Pak Prabowo ya, yaitu Astagcita ada 10 program dari Bapak Presiden kita untuk mempersiapkan SDM yang unggul. Nah, di antaranya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Nah, untuk menuju SDM unggul itu harus ada 8 karakter utama, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri serta bermanfaat. Nah, untuk menuju ke SDM unggul ada 7 pembiasaan yang harus kita terapkan pada putra-putri kita. Di antaranya yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, ini Bapak Ibu sedikit ya yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi merupakan kebiasaan bangun di pagi hari yang apabila dilakukan setiap hari akan memberikan manfaat, diantaranya melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga yang dapat berkontribusi pada kesuksesan seseorang. Saya izin bertanya Bapak Ibu terkait dengan bangun pagi, putra putri panjenengan sudah bisa rajin bangun pagi napa dereng nggih? Ada yang sampun, ada yang dereng. Yang sampun alhamdulillah. Berarti panjenengan sudah berhasil kan untuk memberikan pembiasaan bangun pagi kepada putra putri kita, karena ini banyak sekali manfaatnya yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang belum, kita harus berusaha. Ya Bapak Ibu ya, harus berusaha. Saya pun juga masih punya anak sekolah, tapi sudah SMA. Untuk bangun paginya dia sering saya harus buka Bapak Ibu. Berarti saya pun juga harus berjuang ya, supaya putra putri kita bisa menjadi anak Indonesia yang hebat. Selanjutnya yang kedua adalah beribadah. Setelah bangun pagi, kita terapkan pembiasaan untuk beribadah. Untuk yang beragama Islam, pembiasaan pagi ibadahnya adalah sholat subuh. Yang non-Islam, insya Allah ada doa pagi dan sebagainya. Jadi istilahnya sama, yaitu beribadah. Kebiasaan beribadah merupakan fondasi penting dalam membentukkan karakter positif pada anak yang bermanfaat untuk mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan, meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial, serta meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah yang bermakna, meningkatkan kebersamaan dan solidaritas, serta peningkatan diri secara berkelanjutan. Bapak Ibu, untuk beribadah pagi sami dengan ibadah siang ketika waktunya sekolah, insya Allah kami bersama Bapak Ibu Dewan Guru sudah membiasakan untuk sholat duha, juga sholat duhur berjamaah. Dan untuk semester depan ini akan lebih kita tingkatkan, karena ini termasuk amanah dari Pak Menteri Pendidikan. Bahkan nanti dari 7 pembiasaan itu ada jurnalnya Bapak Ibu yang harus kita nilai di dalam jurnal itu. Itu juga merupakan bagian dari nilai perkembangan putra putri kita. Selanjutnya yang pembiasaan yang ketiga adalah berolahraga. Kebiasaan berolahraga merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri, dan meningkatkan nilai sportivitas. Setelah bangun pagi, beribadah, berolahraga. Tentunya yang olahraga yang kalau pagi itu biasanya yang hanya jalan-jalan ringan ya Bu,
Nah, itu yang bisa kita terapkan atau lari-lari di sekitar lingkungan rumah. Kalau berolahraga yang di sekolah itu sudah ada jadwalnya. Untuk setiap minggu jadwal pembelajaran olahraga sekitar kelas 6 sekitar 4-5 jam. 4-5 jam pelajaran. Nah, insya Allah itu sudah diterapkan oleh bapak-bapak dari guru olahraga, sehingga akan terbentuk anak-anak yang sehat, jiwa yang kuat, dan jiwa sportivitas. Bahkan tidak hanya untuk kesehatan kebugaran, dari kegiatan olahraga kita tahu putra-putri kita juga banyak prestasi, ya Bapak Ibu ya. Baik itu prestasi dari hasil pembelajaran di sekolah maupun dari perhatian dari Bapak Ibu orang tua wali murid dengan masukkan putra-putrinya ke klub-klub olahraga. Seperti contoh klub olahraga panahan yang kita belum bisa memberi pembelajaran itu, alhamdulillah di sini sudah ada prestasi peserta didik kita untuk olahraga yang belum bisa dilaksanakan di sekolah. Artinya itu sudah ada nilai atau indikator bahwa Bapak Ibu orang tua wali murid di UPT Kesi Negeri Ronggomulyo 1 ini sudah ada perhatian terkait dengan kegiatan olahraga putra putri kita. Itu mungkin yang pembiasaan pagi ya, olahraga yang ringan-ringan itu. Kalau yang di klub kan sesuai dengan bakat minat putra putri kita. Begitu ya. Jadi itu saya titipkan karena ini amanah dari Pak Menteri. Selanjutnya yang keempat adalah makanan sehat dan bergizi. Kebiasaan makan sehat dan bergizi berkaitan dengan prinsip dan nilai tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk mendukung kehidupan yang sehat, seimbang, dan bermakna. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu, serta meningkatkan kemandirian. Bapak Ibu izin bertanya lagi, kalau putra putri kita mau berangkat sekolah, makan paginya sulit no boten nggih? Boten, alhamdulillah. Ada yang sulit Bapak Ibu? Boten nggih? Alhamdulillah. Ibarat kendaraan, kalau tidak kita isi bensin tidak bisa berjalan. Nah, seperti itu kita dan anak-anak kita kalau pagi itu butuh energi. Makanya harus dibiasakan untuk makan pagi sehat dan bergizi supaya putra-putri kita di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah bisa lebih kuat, lebih tahan, dan bisa menerima materi pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak kita akan tumbuh dengan cerdas, dan dari pembiasaan yang positif akan tumbuh anak-anak yang berkarakter. Itu harapan dari pemerintah kita yang harus kita laksanakan. Selanjutnya yang kelima, yaitu tentang gemar belajar. Kebiasaan gemar belajar adalah kebiasaan yang sangat penting di dalam perkembangan pribadi dan akademis. Kebiasaan ini bermanfaat untuk mengembangkan diri, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Izin bertanya lagi Bapak Ibu, untuk belajarnya putra-putri kita ada kendala apa boten nggih? Rajin nggih? Apalagi sudah kelas 6 nggih. Sebentar lagi akan ada ujian. Walaupun ujian sekolah. Insya Allah untuk kelas 6 ini belum diterapkan ujian nasional. Mungkin untuk tahun depan, yaitu yang kelas 5 itu insya Allah nanti akan ujian nasional kalau kita lihat perkembangan informasi-informasi. Tetapi Bapak Ibu, walaupun putra putri kita tidak mengikuti ujian nasional, tapi
belajar itu ada kewajiban utama untuk siswa supaya putra-putri kita akan lebih berhasil, akan lebih sukses, akan bisa lebih maju. Kalau di sekolah pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan programnya, Bu. Di jadwal pelajaran itu kan sudah ada. Yang di rumah ini saya nitip panjenengan supaya anak-anak rajin belajar, tidak terganggu dengan pembiasaan penggunaan HP, Bu. Gitu betul. Nah, itu jadi untuk penggunaan HP putra putri kita mohon untuk dibatasi supaya tidak kecanduan, karena kalau sudah kecanduan sama belajar juga enggan, itu masalahnya. Jadi monggo kita perangi bersama untuk anak-anak tidak kecanduan HP. Penggunaan HP memang sudah zamannya, tetapi dari HP itu ada nilai positif dan negatifnya. Jadi monggo kita mendampingi supaya kita dengan kemajuan teknologi putra putri kita tidak menggunakan atau tidak berimbas secara negatif, tetapi dari segi positifnya. Karena di dalam HP itu juga banyak sumber ilmu pengetahuan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sana misalkan anak-anak kurang paham dengan materi pelajaran apa, di HP ada. Nah, diarahkan seperti itu Bapak Ibu pendampingannya supaya anak-anak lebih pintar, lebih pintar, lebih luas wawasannya. Jadi kewajiban siswa adalah belajar, dan dari belajar itu juga akan membentuk kerendahan hati dan empati. Contohnya saja dari belajar terkait dengan cerita-cerita. Cerita-cerita itu pasti ada karakter yang antagonis dan protagonis, Bu, atau karakter yang bisa dicontoh dan karakter yang tidak boleh dicontoh. Nah, dari situ, dari belajar itu kan akan tumbuh nilai-nilai positif kepada putra-putri kita. Jadi alhamdulillah tadi jawaban panjenengan putra-putri kita terkait dengan belajar tidak ada masalah. Alhamdulillah, dan semoga nantinya anak-anak akan memiliki kemampuan, kecerdasan, ketangguhan di dalam menerima pembelajaran secara akademik maupun non akademik. Selanjutnya yang keenam adalah bermasyarakat. Bermasyarakat adalah kebiasaan bermasyarakat, perilaku terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggal seseorang. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menumbuh kembangkan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati, toleransi, keadilan, dan kesetaraan, serta meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan rasa sekaligus menciptakan kegembiraan. Untuk bermasyarakat Bapak Ibu, kalau di sekolah itu sudah diterapkan dalam berbagai pembelajaran dengan model-model pembelajaran supaya rasa gotong royong, rasa mandiri, rasa kebersamaan itu muncul, yaitu diantaranya melalui pembelajaran proyek yang kemarin P5 yang sudah kita panen ya. Anak-anak secara bergotong royong bisa menyuguhkan tarian dan sebagainya. Itu kan termasuk hasil-hasil pembelajaran yang secara kebersamaan atau bermasyarakat, dan juga pergaulan dengan teman-temannya. Nah, di situ akan muncul rasa saling menghargai, saling menghormati. Kalau di rumah bermasyarakatnya saya titip pada panjenengan. Dan saya izin bertanya juga, putra-putri panjenengan misalkan untuk bermain atau bergaul dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya, parang mau betul? Alhamdulillah. Kadang-kadang itu ada yang nggak boleh Bapak Ibu, karena memang putrane ya dikurung di rumah saja sehingga tidak kenal
masyarakat di sekitarnya. Nah ini harapan dari Pak Menteri, anak-anak kita itu biar tahu terhadap masyarakatnya. Nah, jadi untuk berteman juga tidak pilih-pilih karena temannya itu kan macam-macam juga. Jadi agar anak-anak bisa lebih menerima ya terhadap lingkungan masyarakat baik di sekolah maupun di sekitar rumah. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidur cepat. Tidur cepat merupakan kebiasaan tidur tepat waktu di malam hari pada waktunya sesuai usia anak agar dapat bangun pagi. Kebiasaan tidur cepat ini dipengaruhi waktu ideal yang dibutuhkan anak. Jika merujuk pada National Sleep Foundation yang dikutip halo.com, waktu tidur yang ideal berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Nah ini Bu, untuk putra-putri kita kelas 6 ada di nomor 5, anak usia sekolah. Usianya sekitar 6 sampai 13 tahun. Butuh waktu tidur antara 9 sampai 11 jam. Putra putri kita kalau tidur paling malam jam pinten nggih? Jam 10. Itu sudah malam ya Bu. Ya, diupayakan paling tidak kalau seusia kelas 6 ini jam 9 tidur malamnya, sehingga waktu istirahatnya sekitar 8 jam ya sampai bangun pagi, ditambah tidur siang bersama mboten di sekolah. Kegiatan, ada kegiatan. Kalau kegiatannya positif ya ngaji, kemudian mungkin ada yang les olahraga, kemudian juga mungkin les dari seni, itu monggo, tapi mohon tolong untuk waktu istirahatnya juga dijaga Ibu, karena ini juga termasuk untuk bisa meningkatkan kebugaran dan ada hubungannya. Biasa yang pertama tadi, kalau tidurnya tidak terlalu larut malam insya Allah bangun paginya tidak masalah. Gimana betul? Itu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pembiasaan 7 pembiasaan ini nantinya juga ada jurnal. Jurnal 7 pembiasaan yang kita terapkan pada siswa-siswi kita. Tentunya dari Bapak Ibu guru juga tidak bisa melaksanakan jurnal penilaian ini tanpa bantuan Bapak Ibu. Ya, terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di rumah. Berkenan membantu ya Bu ya. Nah, insya Allah ini seperti ya laporan perkembangan pribadi anak terkait dengan 7 pembiasaan itu. Jadi ini termasuk pendukung dari laporan perkembangan siswa kita. Walaupun kita tahu untuk putra putri panjenengan di UPT Negeri Rombongan 1 tinggal 1 semester. Masih ada sekitar 6 bulan. Insya Allah tidak apa-apa Bu. Nah, kalau ini menterinya masih kan nanti di SMP juga sama. Nah, penerapan ini jadi kita awali di sekolah kita walaupun hanya 6 bulan. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, mungkin juga terkait dengan undang-undang dari panjenengan, terkait dengan perkembangan sekolah dan sebagainya. Ada monggo? Ada Bapak Ibu? Boten? Kalau tidak ada izin matur ini terkait dengan kesepakatan dari mulai kelas 2 Bu ini muncul, yaitu terkait dengan kebersihan sekolah, utamanya kebersihan kamar mandi. Laporan dari siswa kita dan pengamatan dari orang tua wali murid, keadaan kamar mandi dari sekolah kita itu kurang bersih. Tapi jujur kami itu sudah menjaga, tapi ternyata ada laporan seperti itu. Ya saya terima, tidak saya ingkari, karena itu kan penilaian dari orang tua dan dari anak-anak.
Nah, sehingga jawaban saya kemarin yang dimulai dari kelas 2 itu saya kembalikan. Saya sudah berusaha, namun apa daya karena keterbatasan tenaga. Untuk tenaga kebersihan sekolah sebesar ini kita hanya punya satu tenaga kebersihan, yaitu Pak Dion. Nah, kalau Pak Prapto itu penjaga malam, Bu, yang jadi penjaga malam, siang anak-anak pulang, Pak Prapto itu sore gitu biasanya, sore baru datang, kemudian bermalam di sini karena menjaga malam, dan pagi membersihkan hanya sekitar musola. Untuk yang lainnya itu Pak Dion. Sehingga keterbatasan kami, anak-anak utamanya yang dari kelas 2 ini yang mengeluh awalnya kurang bersih untuk kamar mandinya. Ya saya kembalikan karena sekolah ini kan juga tanggung jawab bersama, ya Bu. Gimana boten? Nah, termasuk kebersihannya. Akhirnya saya tawarkan, bagaimana kalau orang tua wali murid ditutup piket? Nah, ternyata jawabannya banyak yang keberatan. Kalau yang kelas 6 tinggal 1 semester ini keberatan apa boten? Keberatan, karena kan juga pekerjaan terikat dengan pekerjaan secara pribadi. Saya kembalikan lagi cara lain. Akhirnya dari orang tua wali murid yang diawali dari kelas 2 itu saya diberi saran untuk mengangkat satu tenaga kebersihan lagi. Nah, dananya dari mana, Pak? Sementara dana yang ada dari bos itu hanya bisa menggaji 2 tenaga yang unsur PTT, yaitu Pak Prapto dan Pak Dion. Nah, kalau jenengan mau nambah lagi dari mana? Saya gitu. Akhirnya dari orang tua wali murid kelas 2 itu punya gagasan bahwa untuk nambah tenaga satu kebersihan itu diberi honor dari orang tua wali murid. Orang tua wali murid yang tersebar di dalam 18 kelas. Diusulkan pula satu kelas 1 bulannya 30.000. Kalau dihitung ya satu anak 1.000, sekitar 1.000 lebih sedikit begitu. Nah, karena ada usulan seperti itu, ya saya tangkap usulan baik. Saya malah terima kasih. Walaupun pada waktu awal pertemuan ini saya tidak ada rencana itu, rencana saya yang menyampaikan amanah dari Pak Menteri ini dan penerimaan rapor. Nah, oleh orang tua wali murid kelas 2 itu juga kan harus ditawarkan kepada kelas yang lain. Kebetulan yang kelas 1 enggak, karena munculnya di kelas 2 belum saya sampaikan. Tapi insya Allah melalui komite dan paguyuban. Kalau kelas 6 ini tinggalnya bulan, berkenan apa mboten Bu mendukung dari satu tenaga kebersihan tadi? Satu kelasnya 30.000. Mendukung? Ya, terima kasih. Besok kita adokan oleh Pak Komite ini, karena terkait dengan bantuan masyarakat seperti ini bukan ranah saya yang minta, tetapi ini muncul dari bawah, tapi tetap yang ngedok adalah Bapak Ketua Komite. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang ada amanah dari awal musyawarah dari kelas 2 nih. Selanjutnya untuk terkait dengan kelas 6 Bapak Ibu, izin matur pula. Seperti kemarin untuk acara purna siswa Bapak Ibu. Kemarin itu karena terlambat membentuk panitia, sehingga untuk mencari tempat kesulitan. Ya, alhamdulillah kemarin itu masih mendapat di gedung Kodim. Tetapi kalau mengacu pada sebelum tahun kemarin, itu tempatnya di KSPKP, sehingga panitia itu tidak susah untuk menciptakan dekorasi terutama terkait dengan kegiatan purna siswa kelas 6. Nah, untuk itu saya mohon kalau kegiatan purna siswa ini masih diadakan di tahun pelajaran ini, tetap saya tawarkan Bu, karena
saya juga tidak boleh memaksa. Kalau masih diadakan, saya mohon izin usul pembentukan panitianya ya sekarang ini, biar ada waktu yang panjang atau mengawali untuk booking tempat itu. Gimana Bapak Ibu? Setuju no betul? Setuju ya? Nah, kalau besarnya iuran dan sebagainya itu saya serahkan jenengan. Saya tidak pernah dimanapun saya selaku kepala sekolah tidak pernah minta Bu harus begini dan sebagainya. Yang penting kalau itu diadakan juga berdasarkan kesepakatan jenengan. Kemudian bagaimana untuk kemeriahan dari acara itu, karena Jen Basuki mau beliau Ibu itu juga saya serahkan pada panjenengan. Yang penting tidak mengurangi makna dari kegiatan purna siswa kita. Itu. Nonton Ibu, Bapak Ibu. Nah, monggo aklamasi mawon nggih. Saya ambil ketuanya saja untuk melengkapi nanti panjenengan. Nggih, saya serahkan panjenengan. Monggo. Setuju ya aklamasi mawon karena waktunya sudah jam 10. Monggo yang berkenan bersedia menjadi ketua panitia. Karena nanti kan, nah ini nanti yang lengkapi dan apa programnya monggo. Tapi tetap ada acuan Mbak Bu untuk pegawai dan sebagainya. Monggo, sinten, monggo Mah. Sinten, Mama Kaila. Mama Kaila kelas 6C. Bersedia nggih? Tidak sendirian kok. Tidak sendirian, jenengan nanti dibantu oleh Bapak Ibu orang tua wali murid yang jenengan butuhkan. Nanti acuannya ada pada kegiatan-kegiatan purna siswa yang lain. Ini masih ada Bu Romina. Kalau Bu Ana sama Bu Yuli ini adalah guru baru di kelas 6. Kenapa? Karena kan harus regenerasi Bu Nggih. Yang Bu Kes insya Allah tinggal 2 tahun seperti saya, hanya terpaut 1 bulan, tapi tidak tahu kalau diperpanjang lagi, karena kalau guru kan masih bisa diperpanjang lagi karena Bu Kes itu insya Allah purnanya sekitar April, Mei Juni kan tinggal 2 bulan. Kalau saya insya Allah 1 Maret 2027. Jadi kalau masih ditakdirkan untuk menjadi kepala sekolah di sini, insya Allah masih 2 tahun pelajaran. Nonton nggih Pak? Mama Kaila sanggup, setuju nggih? Ya saya doa 1, 2, 3. Terima kasih, monggo nanti dilengkapi. Langsung saja, jangan sampai ketinggalan kereta untuk bisa booking di tempat yang seperti biasanya, biar panjenengan juga tidak susah-susah, kita juga tidak susah-susah Bu. Kalau panitia bekerja kan pasti kita ikut sampai lembur-lembur. Kalau di SPKP insya Allah tidak, karena apa posisi untuk dekorasi dan sebagainya itu sudah tertata, lebih luas juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala-galanya. Semoga semuanya mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, saya berikan waktu sepenuhnya kepada guru kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.